Kupu-kupu merah batuk darah penuh. Jiwa asalnya rusak, tetapi kebencian di matanya digantikan oleh sedikit kejelasan. Jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya dan wajahnya menjadi sangat pucat. Meskipun pertempuran antara domain tampak tenang, itu adalah bagian paling berbahaya dari pertarungan ini. Saat pedang kecerdasan Red Butterfly mendarat, jiwa asalnya rusak. Jika bukan karena kenyataan bahwa domain kehidupan dan kematiannya telah berevolusi ketika ia mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, jiwa asalnya akan dihancurkan. Bahkan sekarang, domain hidup dan matinya hanya sedikit lebih kuat dari domain Red Butterfly. Ini karena, seperti yang dikatakan Red Butterfly, siklus reinkarnasi surgawi pada awalnya kejam. Namun, ada garis yang sangat halus antara kejam dan tanpa emosi. Karena perbedaan ini, Wang Lin nyaris tidak menang. Sebenarnya, pertempuran domain antara kultivator adalah mereka membuktikan jalur dao mereka sendiri satu sama lain. Aku mengerti. Mata Red Butterfly melepaskan cahaya misterius saat dia melihat ke arah Wang Lin. Semua kebenciannya menghilang. Dia kembali ke tatapan yang benar-benar dingin dan tanpa emosi yang dia miliki ketika dia pertama kali bertemu Wang Lin. Hati Wang Lin tenggelam. Red Butterfly memang jenius untuk bisa mendapatkan sesuatu dari pertarungan domain ini. Wanita ini harus dibunuh atau Wang Lin tidak akan memiliki hari damai di masa depan. Wang Lin pindah. Dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan bendera pembatasan. Gas restriksi terbang keluar dan dibentuk menjadi tombak hitam. Ketika gas restriksi memasuki tombak, ada suara gas itu mengembang. Tombak itu tumbuh lebih besar dan mendapatkan aura yang lebih kuat. Semua gas pembatas berkumpul di tombak itu. Ini adalah kekuatan puncak bendera pembatasan setelah mencapai tahap penyelesaian pertamanya. Wang Lin dengan cepat dibebankan ke depan dengan tombak di satu tangan. Dengan tangannya yang lain, dia mengayunkan pedang langit. Boom! Raksasa es mengeluarkan raungan dan melompat ke udara untuk meninju Wang Lin. Namun, tombak itu lebih panjang, jadi tombak itu menuju Red Butterfly di dahi raksasa es itu. Tangan raksasa es itu meraih tombak itu. Namun, energi pedang itu tepat di belakang tombak itu, jadi itu mendarat tanpa perlawanan. Bang! Raksasa mengeluarkan tangisan yang menyakitkan dan tangan kirinya hancur saat gas pembatas memasuki tubuhnya. Namun, tombak itu tidak mengenai Red Butterfly tetapi menusuk leher raksasa itu. Mata raksasa itu redup dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Red Butterfly menarik napas dalam-dalam dan menunjuk alisnya. Kemudian dia keluar dari raksasa es dan melayang di udara. Tubuhnya saat ini sangat lemah, harta hidupnya habis, avatar domainnya dihancurkan, jiwa asalnya terluka berat, dan raksasa es dihancurkan. Saat ini dia lemah seperti dia kembali di alam surgawi. Tetapi dia tampaknya memiliki perasaan pencerahan dan tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Dia merasa bahwa sekali dia memahami perasaan ini, kemudian membunuh Cheng Niu ini akan sesederhana melambaikan tangannya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada raksasa saat jatuh dan akhirnya runtuh. Semua es mencair, memperlihatkan cambuk putih murni. Red Butterfly melambaikan tangannya dan soul laser melayang ke arahnya. Bagaimana bisa Wang Lin membiarkannya berhasil? Ini adalah sesuatu yang harus dia peroleh. Tombak itu dengan cepat berubah menjadi cambuk hitam dan melilitkan laser jiwa. Ekspresi Red Butterfly berubah dan dia berteriak, "Kamu berani? Kenapa aku tidak berani?" Wang Lin tertawa ketika dia menarik jiwa laser ke arahnya. Dia mengayunkan pedang surgawi di Red Butterfly untuk mencegahnya bertarung dengannya untuk itu. Wajah Red Butterfly muram. Setelah merenung sebentar, dia melepaskan diri untuk menghindari energi pedang dan mencibir pada Wang Lin. Cheng Niu, laser jiwa ini memiliki segel yang diletakkan di atasnya oleh Heavenly Jade Sect. Bahkan jika kamu mencurinya, kamu tidak akan bisa menggunakannya. Saat dia berbicara, garis hitam di dahi Red Butterfly perlahan memudar sampai menghilang tanpa jejak. Dia mengambil napas dalam-dalam dan 4 sinar cahaya tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Ketika lampu menghilang, 4 sosok muncul. Roh logam, roh kayu, roh air, roh api. Selain roh bumi, semua roh unsur lainnya muncul. Ini adalah harta utama Red Butterfly. Ini adalah akarnya dan dari mana bakatnya berasal. Wang Lin memindai laser jiwa dengan akal ilahi. Apa yang dilihatnya membuat hatinya tenggelam. Ada segel yang kuat pada pengeras jiwa, jadi indera ilahinya tidak bisa menembusnya sama sekali. Wang Lin mendengus. Dia memasukkan laser jiwa ke dalam tasnya untuk dipegang dan kemudian menatap ke 4 roh unsur. Dalam pertarungan hari ini, Wang Lin terluka parah. Selain dari berbagai luka di tubuhnya, jiwa asalnya juga telah rusak. Ini bisa dikatakan pertarungan yang sangat pahit. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berpikir, 4 roh. Surgaku menantang Manik akan menggunakan ini untuk mencapai penyelesaian hari ini. Ketika kupu-kupu merah menatap Wang Lin, tangannya membentuk segel dan dia berkata, 4 roh, membunuh formasi. Setelah itu, dia berbalik untuk pergi. Dia sedang tidak ingin bertarung lagi dan siap untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin hendak mengejar ketika keempat roh tiba-tiba bergerak dan menyerbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menyala. Dia mengibaskan bendera pembatasan di tangannya dan tombak itu berubah. Dia menusukkan tombak ke arah roh di depan.
Roh itu meningkatkan kecepatannya dan bertabrakan dengan tombak. Wang Lin mengayunkan pedang surgawi dengan tangan kanannya, tetapi roh kayu pergi untuk memblokirnya ketika roh air dan logam mendekatinya. Wang Lin mendengus. Saat itu, sebelum dia mencapai tahap formasi jiwa, dia harus melakukan banyak upaya untuk menang melawan satu roh. Namun, dia sekarang berada di tengah-tengah tahap formasi jiwa dan sudah merencanakan bagaimana mencuri roh-roh unsur ini dari Red Butterfly. Pada saat ini, matanya tenang. Dia menampar tasnya memegang dan 9 ukiran muncul. 9 ukiran kayu ini semua berisi domain waktu. Selain mereka berdua, 7 yang tersisa semuanya terbuat dari kayu pohon reinkarnasi. Materi ini membuatnya lebih mudah untuk mengaktifkan domain waktu dan jauh lebih kuat. Wang Lin dengan lembut berkata, "Waktu." Sebuah gelombang kejut yang tak terlihat tiba-tiba menyebar dan 4 elemen roh-roh berhenti sejenak. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Dia segera meraih roh logam dan dengan satu langkah menekan roh kayu. Setelah itu, dia mengabaikan 2 roh yang tersisa dan mengejar Red Butterfly. Red Butterfly berjarak lebih dari 1000 kaki ketika wajahnya berubah pucat. Dia tidak berharap bahwa Cheng Niu masih akan memiliki harta yang tersisa setelah pertempuran ini. Dia merasa sangat pahit di hatinya. Tidak peduli apa, dia harus membunuh orang ini hari ini. Hanya dengan menggunakan semua hartanya dan menggunakan fakta bahwa dia memiliki energi spiritual yang sedikit lebih banyak daripada dia, barulah dia dapat membunuhnya dalam satu gerakan. Matanya menjadi gelap dan dia berkata, "Roh logam, meledak." Roh logam yang dipegang oleh Wang Lin tiba-tiba bergetar dan mulai melepaskan aura yang merusak. Wang Lin melepaskan roh logam dan berteleportasi. Roh kayu itu masih ada di tangan Wang Lin. Roh itu meledak. Meskipun Wang Lin berteleportasi, dia masih terbentur olehnya. Dia batuk seteguk darah dan segera melemah. Kultivasinya menjadi tidak stabil setelah semua cedera ini, sehingga turun ke tahap awal formasi jiwa. Setelah mendarat, Wang Lin segera mengambil pil dari tasnya dan menelannya. Matanya berkedip saat dia berteleportasi ke Red Butterfly. Dia membentuk segel dengan tangannya dan berkata, "Kupu-kupu merah, terima kematianmu." Mata Red Butterfly menyala dan dia berkata, 3 roh, meledak." 3 roh yang tersisa bergetar dan 3 aura yang kuat dan merusak mulai menyebar. Ekspresi Wang Lin sangat berubah. Mata Red Butterfly dingin. Tidak ada warna di matanya saat dia berkata, "Jika kamu membunuhku, kita berdua mati bersama." Mata Wang Lin menjadi lebih dingin saat dia menekan segel di tangannya tanpa ragu-ragu. Untuk pertama kalinya, panik memasuki wajah kupu-kupu merah. Tapi pada saat ini, kekuatan lembut turun dari langit dan mengelilingi 3 roh. Kekuatan destruktif menghilang dan roh-roh itu diselamatkan. Seseorang diam-diam muncul di hadapan Red Butterfly. Orang ini adalah Gong Sun Po Suzaku. Dia dengan santai melambaikan tangan kanannya dan Wang Lin terlempar ke belakang sejauh 100 kaki. Wang Lin memelototi Gong Sun Po dan diam-diam merenung. Kekuatan ini bukan sesuatu yang bisa dia lawan, dan jangan lupa bahwa dia terluka parah. "Cheng Niu, kau menang. Pergi ke Gunung Suzaku untuk menerima pesanan kamu dan seseorang akan mengatur semuanya untuk kamu. Setelah itu, kamu akan menjadi murid yang diundang Suzaku dari luar." Sebagai salah satu murid ini, Suzaku dapat mengabulkan satu permintaan. Begitu kamu telah memutuskan apa yang kamu inginkan, kamu dapat datang ke Gunung Suzaku untuk menyatakan keinginan kamu. Selesai, Wang Lin mengepalkan giginya, mengayunkan pedang surgawi, dan memotongnya menjadi 2. Dia dengan cepat membentuk setengah dari roh kayu menjadi kristal dan memasukkannya ke dalam tasnya. Setelah melakukan ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Gong Sun Po. "HMPH, kamu berani. Melihat fakta bahwa kamu menang, aku tidak akan mengejar masalah ini, tetapi keinginan kamu dibatalkan." Gong Sun Po dengan dingin menatap Wang Lin. Kemudian dia menunjuk ke langit dan roh yang telah meledak di reformasi. Orang tua itu meletakkannya kembali di dalam Red Butterfly juga. Warna kembali ke wajah Red Butterfly dan dia dengan hormat berkata, "Terima kasih, tetua." Tatapan Gong Sun Po terhadap Red Butterfly tidak baik. Dia mengulurkan tangan ke arah Wang Lin dengan tangan kanannya dan berkata, "Serahkan laser jiwa." Wang Lin menatap Gong Sun Po dan merenung sedikit. Melihat bahwa Gong Sun Po menjadi tidak sabar, dia diam-diam menghela nafas. Di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang terpenting. Dia mengeluarkan soul laser dan dengan pahit menyerahkannya. Setelah Gong Sun Po meraih soul laser, tangan kanannya menunjuk ke udara dan pintu cahaya muncul. "Ayo pergi." Gong Sun Po berjalan melewati pintu. Red Butterfly dengan cepat mengikuti. Dia berbalik untuk menatap dingin ke arah Wang Lin dan berbisik, "Kamu pasti akan mati di lain waktu." Red Butterfly saat ini tidak tahu bahwa dia hanya memiliki 3 hari lagi untuk hidup. Plot rahasia mulai terbuka setelah pesanan diberikan oleh seseorang di Gunung Suzaku. Wang Lin melangkah ke pintu cahaya. Ketika dia muncul kembali di altar, semua orang sudah pergi seperti tidak ada yang pernah ada di sana untuk memulai. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang tersisa. Sepotong batu giok mengambang di udara dan melepaskan cahaya lembut. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menangkap batu giok. Dia memeriksa batu giok dan menemukan peta. Peta itu mengarah ke Gunung Suzaku.
Dia merenung sebentar dan duduk di posisi lotus. Dia menderita luka-luka berat dalam pertarungan melawan kupu-kupu merah dan kultivasinya tidak stabil. Bahkan jika dia meminum pil, itu hanya akan sedikit membantu dan dia tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Jika dia ingin sepenuhnya pulih, dia harus memasuki kultivasi pintu tertutup. Setelah waktu yang lama, langit menjadi gelap dan Wang Lin berdiri. Dia menampar tasnya memegang dan binatang buas muncul. Dia duduk di atas nyamuk, mengirim pesan ke nyamuk, dan terus berkultivasi. Penerbangan nyamuk menjadi lebih lancar saat menuju ke arah yang diperintahkan Wang Lin. Malam itu sangat sunyi di Suzaku. Bulan tinggi di langit dan cahaya bulan menutupi tanah. 3 hari kemudian, pemandangan aneh terjadi di gunung belakang Gunung Suzaku. Gunung Suzaku adalah tanah suci Suzaku. Di depan adalah istana Suzaku dan di belakang adalah gunung belakang Suzaku di mana orang akan memerlukan izin dari Suzaku saat ini untuk masuk. Gunung belakang tidak terlalu besar, itu hanya sebuah gua besar. Gua ini dibagi menjadi 4 lapisan. Saat ini, ada 2 kolam dalam pada lapisan kedua. Kedua kolam mengeluarkan gas putih. Namun, gas dari kedua kolam bertindak berbeda ketika mereka mencapai langit-langit. Gas putih dari salah satu kolam akan segera berubah menjadi beku dan menyebar. Gas putih dari kolam lain akan segera menjadi tetesan air merah dan menghilang ke langit-langit. Satu kolam dingin dan yang lain panas. Kolam dingin berisi 30.000 tahun, air dingin dari planet Heavenly Frost. Suzaku membayar mahal untuk itu. Kolam api berisi api berusia 30.000 tahun dari planet Origin Fire, biayanya sama dengan kolam yang dingin. Di sekitar ini 2 kolam adalah 99 batu roh berkualitas tinggi yang membentuk 2 formasi berbeda dan melepaskan energi spiritual dalam jumlah yang tak terbayangkan. Pada saat ini, di pusat-pusat dari masing-masing 2 kolam, duduk 1 pria dan 1 wanita. Pria itu duduk di atas kolam api dan wanita itu duduk di atas kolam dingin. Keduanya mengenakan pakaian yang sangat tipis dan berkultivasi. Laki-laki itu tidak sangat tampan, tetapi dia memancarkan aura yang sedikit jahat. Namun, aura jahat ini tidak membuat orang jengkel. Sebaliknya, itu membuat orang merasakan keintiman yang aneh terhadapnya. Wanita itu tidak kalah cantik dari kupu-kupu merah, dia bisa dianggap sebagai harta nasional. Selain itu, dibandingkan dengan kupu-kupu merah, gadis ini memiliki suasana yang lebih menawan tentangnya, membuatnya lebih menarik. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan merasa bahwa wanita ini akrab. Pada saat ini, seorang lelaki tua berselimut cahaya merah memasuki gua. Orang tua ini tampak persis seperti pria tua kotor yang memberi Wang Lin topi jerami. Namun, aura mereka sangat berbeda. Ini jelas orang yang berbeda. Setelah lama, pria tua itu perlahan berkata, "Qian Feng." Pria yang duduk di dalam kolam api membuka matanya. Aura jahat di sekitarnya menjadi lebih kuat. Dia tetap tenang setelah melihat pria tua itu dan berkata, "Qian Feng menyapa leluhur. Kupu-kupu merah ada di dalam ruang rahasia. Pergi dan melahap kesadaran dan wilayahnya." Suara lelaki tua itu penuh dengan usia. Mata pria itu menyala dan dia berkata, "Kupu-kupu merah?" Tapi dia adalah putri surgawi Sueyu. Ketika dia mengatakan putri surgawi, dia menjilat bibirnya dan membuat wajah penuh dengan penghinaan. Pria tua itu perlahan berkata, "Wilayah kejamnya memiliki terobosan dalam pertempurannya. Dengan Cheng Niu, jadi ini akan mencapai penyelesaian pertamanya, tapi dia belum menyadarinya. Setelah kamu melahapnya, kamu akan mendapatkan domain yang kejam. Akibatnya, peluang kamu untuk mencapai tahap ascendan akan meningkat sedikit lebih banyak. Aku sudah lama mencari gadis ini." Pria itu berdiri. Ketika dia melakukan ini, gas putih dilepaskan dari tubuhnya. Matanya menunjukkan tatapan jahat ketika dia bergumam, "Cheng Niu, aku tidak tahu apakah dia bisa menerima 1 pukulan menggunakan 10% kultivasi aku dengan tingkat kultivasinya sekarang." Pria tua itu menghela nafas. Agak disesalkan tentang Red Butterfly. Gadis ini. Aku semakin tua dan tidak sanggup melakukan hal-hal tertentu. Lupakan, kamu pergi. Pria itu samar-samar tersenyum dan berkata, "Leluhur, kamu selalu berkata menyesal, tetapi gelar Suzaku tidak akan diberikan kepada orang luar. Entah itu aku atau adik magang junior." Dengan itu, tubuhnya perlahan memudar sampai menghilang. Di dalam sebuah ruangan, Red Butterfly sedang berkultivasi dengan matanya tertutup untuk memulihkan. Dia membuka matanya dan berkata, "Cheng Niu, lain kali aku pasti akan membunuhmu." Sebuah suara lembut tiba-tiba muncul di dalam ruangan. "Aku akan mengabulkan keinginanmu untukmu." "Siapa?" Mata Red Butterfly tiba-tiba menjadi serius. Pria muda yang tampak jahat keluar dari kekosongan dan berkata kepada Red Butterfly, "Aku Qian Feng." Lalu dia dengan santai menunjuk dengan jarinya. Wajah Red Butterfly berubah. Tangannya membentuk segel dan lampu merah mulai dipancarkan dari tubuhnya. Pria muda itu menggelengkan kepalanya dan menunjukkan senyum mengejek. Jarinya menghancurkan lampu merah dan mendarat di antara alis Red Butterfly. Tubuh Red Butterfly bergetar. Dia ingin berjuang, tetapi jari itu seperti gunung. Itu membuatnya tidak bisa menolak. "Apa yang kamu lakukan?" Red Butterfly memaksa dirinya untuk tenang.
Mata Qian Feng terlihat sangat jahat saat dia berbisik di telinga Red Butterfly, "Aku ingin domain kamu dan 4 roh unsur kamu." Master Red Butterfly menghitung bahwa ia akan mengalami musibah. Namun, tuannya mendapatkan orang yang salah. Bukan Wang Lin tapi Qian Feng ini. Di dalam gua, pria tua itu menghela nafas lagi. Sayangnya, hanya ada satu Suzaku. Tatapan pria tua itu mendarat di wanita yang duduk di kolam dingin ketika dia berkata, "Liu Mei." Wanita di dalam kolam dingin membuka matanya. Matanya tenang saat dia melihat pria tua itu. Wanita ini adalah Liu Mei Sekte Xuandao. Pria tua itu berkata, "Kamu membuat 1000 avatar untuk dibudidayakan di berbagai sekte di berbagai negara untuk memahami hukum langit. Salah satu avatar pergi ke Sekte Xuandao di Shao. Ingat Wang Lin. Dia adalah seorang murid dari Heng Yu Sekte." Liu Mei merenung sedikit dan berkata, "Murid memiliki beberapa memori, tetapi itu tidak terlalu jelas. Itu Cheng Liu adalah Wang Lin." Tidak ada kejutan di mata Liu Mei. Dia hanya mengangguk dan tidak mengatakan sepatah kata pun. "Orang asli yang aku siapkan untuk kamu adalah Yoi dari Sekte 5 Elemen. Dia memiliki domain gila. Jika kamu bisa meninggalkan bekas di hati daunnya, kamu bisa melahap wilayahnya yang gila. Sayangnya, orang ini menghilang dalam alam surgawi." Liu Mei merenung. Orang tua memandang Liu Mei dan berkata, "Kamu akan meninggalkan kultivasi pintu tertutupmu. Cheng Liu itu harus segera tiba, jadi kau harus menyapanya. Gunakan metode apapun yang kamu bisa untuk meninggalkan bekas di hati daunnya. Gunakan orang ini sebagai tungku kamu untuk membantu domain kamu mencapai penyelesaian yang lebih besar. Setelah kamu berhasil, kamu akan mendapatkan kendali atas nyawanya dan wilayah kematiannya. Akibatnya, kamu akan memiliki peluang lebih tinggi daripada Feng Er untuk mengambil gelar Suzaku." Liu Mei menghela nafas. Dia menggigit bibir bawahnya dan mulai merenung. "Oh, kamu tidak mau?" Mata lelaki tua itu merah padam. Mereka tampak pendiam namun bermartabat. Liu Mei berbisik, "Murid patuh." Pria tua itu mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Matanya tampaknya dapat melihat melalui gua dan ke kejauhan di mana seorang lelaki tua sedang makan stik drum di negara kultivasi peringkat 1. "Saudara magang junior, dari 4 orang yang kamu pilih, Cheng Liu adalah yang terlemah, jadi aku kira kamu tidak akan keberatan? Aku akan berkultivasi tertutup. Aku harap ketika aku keluar, kamu sudah berhasil." Setelah lama, pria tua itu menarik pandangannya dan menghilang dalam sekejap lampu merah. Liu Mei berdiri. Pakaian tipisnya menempel di tubuhnya, memperlihatkan sosok yang sangat melengkung dan indah. Dia mengenakan gaun dalam berwarna merah muda pucat dan kemudian gaun putih luar yang menunjukkan lehernya yang memikat. Lipatan rok mengalir ringan seperti cahaya bulan putih yang indah di tanah. 3.000 helai rambutnya diikat dengan pita dengan satu untayan tergantung di depan dadanya. Kulitnya seputih salju dan perona merah samar yang muncul di wajahnya menciptakan aura yang sangat menawan dan lembut. Dia seperti kupu-kupu cantik yang mengambang di angin, tetapi pada saat yang sama sedingin es. Dia adalah Liu Mei. Dibandingkan dengan ketika Wang Lin bertemu dengannya, dia bahkan lebih memikat dan cantik. Wang Lin. Apakah yang muda dengan pedang besar di Heng Yu Sekte? Ya, dia adalah orang pertama yang mendapatkan kembali akal sehatnya. Aku tidak berpikir bahwa ia akan memasuki mata leluhur hanya dalam 500 tahun, orang ini tidak sederhana. Liu Mei menghela napas dan berjalan keluar dari gua. Untuk meninggalkan aku tanda di hati daunnya tidak akan sulit. Namun, apakah ini jalan yang benar? Liu Miu mengungkapkan ekspresi kebingungan. Pada saat ini, pemuda yang tampak jahat bernama Qian Feng melayang ke gua dengan seseorang di belakangnya. Orang itu adalah Red Butterfly. Namun, mata Red Butterfly seperti lubang hitam dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuhnya. Dia seperti boneka. Liu Mei dengan tenang menatap kupu-kupu merah dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Qian Feng berhenti 3 kaki dari Liu Mei. Dia tersenyum, memperlihatkan gigi putihnya, dan berkata, "Saudari magang junior, apakah kamu akan pergi?" Liu Mei mengangguk dan berbisik, "Kakak senior Qian Feng, adalah orang di belakangmu Red Butterfly." Qian Feng tertawa. "Kupu-kupu merah sudah mati. Dia adalah tungku selir aku. Mari kita panggil dia Heartless." Liu Mei dengan hati-hati menatap Red Butterfly sampai dia tidak bisa lagi menonton. Dia tahu bahwa kupu-kupu merah telah kehilangan domain dan energi kehidupannya dan telah menjadi boneka Qian Feng. Fakta bahwa kecantikan terbaik dari generasi ini telah mengalami nasib seperti itu membuat Liu Mei merasa sedih. Ini adalah orang ketiga yang dilahap Qian Feng sejauh ini. Setiap kali dia melahap seseorang, tingkat kultivasinya meningkat. Nenek moyang semakin putus asa untuk meningkatkan Suzaku berikutnya. Qian Feng menatap punggung Liu Mei dengan tatapan jahat dan bergumam, "Saudari magang junior, suatu hari kau akan menjadi selirku." Tanpa perasaan, bagaimana menurutmu? Red Butterfly berdiri tanpa bergerak di belakangnya. Tidak ada cahaya di matanya. Seolah-olah dia hanya mayat. Di suatu tempat di negara kultivasi peringkat 1 di Suzaku, seorang lelaki tua kotor yang sedang makan stik drum tiba-tiba batuk beberapa kali dan meludahkan daging ayam di mulutnya.
Wajahnya sangat suram ketika dia berdiri, tapi kemudian, setelah merenung sedikit, dia duduk. Ekspresinya sangat jelek ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, "Kakak magang senior, kau dan aku telah berjuang sepanjang hidup kita. Apakah kita akan terus bertarung bahkan ketika kita akan mati? Aku kalah dalam pertempuran untuk gelar Suzaku saat itu sehingga kamu bisa memilikinya. Tapi kamu tidak harus mendorongnya terlalu jauh. Karena Wang Lin dapat kembali dari alam surgawi, ia dipilih olehku. Jika kamu menghancurkannya, aku akan menghancurkan Qian Feng." Dia melemparkan paha ayam di tangannya dan matanya bersinar karena amarah. Namun, aku bertanya-tanya apa yang terjadi, kemungkinan junior Wang Lin mengubah gadis kecil itu Liu Mei menjadi tungku kultivasinya adalah, "Saudara magang senior, mari kita lihat apakah murid kamu lebih baik, atau jika kandidat yang aku pilih lebih unggul. Itu juga akan sangat menyenangkan." Wang Lin sedang berkultivasi dengan mata tertutup saat duduk di atas binatang buas. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya dan menghela nafas. "Luka-luka tubuh aku baik-baik saja, tetapi luka pada jiwa aku adalah masalah. Juga, aku punya perasaan bahaya di sini di Suzaku. Perasaan ini benar-benar akurat. Cedera Red Butterfly mirip denganku, tapi dia punya terobosan. Jika aku tidak bisa mencapai tahap akhir formasi jiwa pada saat dia keluar dari kultivasi dekat, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan melawannya." Wang Lin ada di pemikiran mendalam ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Nyamuk itu berhenti terbang dan melihat sekeliling dengan kebingungan. Transfer gayung besar. Sebuah suara kuno tiba-tiba berteriak, dan kemudian formasi raksasa muncul di langit. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk menyingkirkan nyamuk dan berteleportasi. Namun, dia hanya berteleportasi 1000 kaki jauhnya sebelum dia tersingkir dari teleportasinya oleh kekuatan yang tak terlihat. Segera setelah itu, formasi di langit bergerak dan gelombang energi spiritual yang kuat mengalir keluar darinya. Wang Lin kaget dan tersedot ke dalam formasi. Dalam sekejap mata, tubuhnya menghilang di dalam formasi. Formasi perlahan-lahan menghilang dan seorang pria tua perlahan berjalan keluar. Dia bergumam, "Negara Suiyu, kamu berutang budi pada lelaki tua ini." Orang ini adalah orang yang duduk di sebelah Gong Sunpo. Dia adalah tetua urusan luar negeri. Di daerah sepi di ujung utara benua Suzaku, formasi raksasa tiba-tiba terbuka dan seseorang diusir. Wang Lin menghentikan tubuhnya di udara. Dia melihat sekeliling dan ekspresinya menjadi gelap. Ada seorang pria paruh baya di depannya serta meja, kursi, dan seperangkat teh. Pria paruh baya itu sedang duduk di kursi saat dia mengambil cangkir, menyesap, dan berkata, "Junior Cheng Niu, aku Master Sekte Suiyu, Li Yuanfeng. Aku di sini untuk mengambil hidup kamu untuk kupu-kupu merah. Transformasi jiwa." Dia dapat memberitahu tingkat kultivasi pria paruh baya itu sekilas. Ekspresinya semakin gelap. Tanpa ragu-ragu, dia mencoba merobek celah spasial untuk melarikan diri dengan kompas bintang. Wang Lin tahu bahwa dia tidak bisa menolak seorang kultivator transformasi jiwa. Dia hanya bisa mencoba melarikan diri. Namun, mata Wang Lin tiba-tiba menjadi dingin. Biasanya, dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia bisa dengan mudah merobek ruang terbuka, tapi sekarang, dia tidak bisa merobeknya bahkan ketika menggunakan semua kekuatannya. Ini tidak ada hubungannya dengan miliknya tingkat kultivasi menurun. Bagaimanapun, dia masih pada tahap awal formasi jiwa, jadi dia seharusnya dengan mudah bisa membuka keretakan spasial. Pria parubaya meletakkan cangkir teh dan menggelengkan kepalanya. "Si kecil, untuk mencegahmu melarikan diri, aku mengatur formasi untuk menyegel ruang di area ini. Kompas bintangmu mungkin juga tumpukan sampah di sini." Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin berbalik untuk berteleportasi, tapi kemudian matanya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Dia tidak bisa berteleportasi. Kompas bintang tidak berguna dan teleportasi tidak berguna. Orang ini jelas telah melakukan banyak penelitian untuk mengatur jebakan ini yang mencegah Wang Lin melarikan diri. Wang Lin mengambil satu langkah dan dengan cepat mundur. Pria paruh baya itu dengan santai menuangkan secangkir lagi, meniup teh dengan lembut, menyesapnya, meletakkan cangkir itu, dan berdiri. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku biasanya tidak bertindak, tetapi ketika aku melakukannya, aku tidak membiarkan pertahanan aku turun hanya karena target aku adalah pada tahap formasi jiwa." "Cheng Niu, kamu pasti sekarat kali ini." Dia terbang mengejar Wang Lin. Pria paruh baya itu terbang dengan kecepatan yang persis sama dengan Wang Lin. Dia terlalu lambat untuk mengejar ketinggalan dengan sengaja, seperti kucing bermain dengan mouse. Ekspresi Wang Lin semakin gelap. Dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia mengisinya dengan energi spiritual, menyebabkan nyala api biru dengan cepat mengelilinginya, dan kemudian menghilang. "Santai, ayo cepat." Wang Lin menghela nafas. Tidak lama kemudian, dia dengan cepat berhenti. Di depannya berdiri 3 orang. Mereka bertiga mengenakan jubah hitam dan wajah mereka tertutup. Orang di tengah mengambil langkah maju dan kemudian aura yang menindas muncul. "Pengubah transformasi jiwa lain." Hati Wang Lin terasa sangat pahit. Saat ini, pria paruh baya itu tiba. Dia berhenti 100 kaki dari Wang Lin dan berkata, "Tidak perlu lari, Cheng Niu. Hari ini adalah hari kamu mati."
Dengan itu, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Wang Lin. Angin puyuh tiba-tiba muncul dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur. Dia mengambil pedang surgawi dan menebas angin puyuh. Energi pedang menghancurkan angin puyuh dan menyerbu ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu menunjukkan senyum mengejek. Dia menangkap energi pedang dengan tangannya dan menghancurkannya. Apa ini? Pria parubaya itu sedikit terkejut. Tangan kanannya terasa agak mati rasa. Wang Lin menghela napas lagi. Setelah tingkat kultivasinya turun, energi spiritualnya berantakan. Jiwa asalnya juga telah mengalami kerusakan, jadi dia bahkan tidak bisa menunjukkan kekuatan yang sama ketika melawan kupu-kupu merah. Wang Lin mengepalkan giginya dan berbalik untuk melarikan diri lagi. Tepat pada saat ini, kultivator transformasi jiwa yang mengenakan jubah hitam mendengus. Dia menangkap Wang Lin seperti kilat dan dengan lembut memukul punggung Wang Lin dengan telapak tangannya. Wang Lin mengeluarkan erangan yang menyakitkan. Dia hanya punya waktu untuk memfokuskan semua energi spiritual yang tersisa di tubuhnya di punggungnya dan menggunakan pedang surgawi untuk memblokir. Namun, tubuhnya masih dihantam oleh kekuatan yang kuat dan jatuh ke tanah 1000 kaki jauhnya. Dia batuk seteguk darah besar bersama dengan beberapa bagian kecil organ dalamnya. Wajah Wang Lin hampir seperti orang mati. Sekarang ada lebih banyak luka di atas yang sebelumnya. Orang berjubah hitam meraih dan mengambil pedang surgawi Wang Lin. Dia berkata, ini adalah pedang yang bagus. Bahkan ada roh pedang di dalamnya. Tidak buruk. Pria parubaya itu samar-samar tersenyum dan berkata, pedang ini milikmu, tapi bendera kecil yang bisa menarik pembalasan ilahi itu milikku. Pria tua berjubah hitam tertawa dan berkata, oke. Kompas bintang awalnya milik klan aku, jadi aku akan mengambilnya kembali. Pria parubaya mengangguk dan berkata, tentu saja. Wang Lin berjuang untuk bangun. Kakinya sedikit gemetar. Ini karena luka-lukanya. Dengan ekspresi cemberut, dia menatap pria tua berjubah hitam dan berkata, klan setan raksasa. Pria tua berjubah hitam itu melepas topengnya, memperlihatkan seorang tetua berambut abu-abu, tetapi matanya seperti cahaya bulan. Dia memandang Wang Lin dan tertawa. Junior Cheng Niu, orang tua ini memang dari klan setan raksasa. Kembali ke alam surgawi, kamu mencuri kompas bintang dari tuan muda kami, jadi aku di sini untuk mengambilnya kembali hari ini. Aku harap kamu tidak keberatan. Tatapan Wang Lin gelap. Tangan kanannya bergetar ketika dia mengeluarkan pil dari tasnya dan memakannya di hadapan dua kultivator transformasi jiwa. Kemudian dia dengan tenang berkata, dua monster tua transformasi jiwa keluar sekaligus untuk membunuhku. Kehormatan ini, aku akan mengingatnya. Pria parubaya itu samar-samar tersenyum dan berkata, itu benar. Meskipun kamu akan mati, kamu harus mati dengan tersenyum. Adapun harta kamu, aku sangat tertarik pada mereka. Dengan itu, dia menunjuk Wang Lin lagi. Kali ini, gelombang energi spiritual melesat dari jari pria parubaya itu ke arah Wang Lin. Wang Lin berhasil memulihkan sedikit energi spiritual, jadi dia mengeluarkan bendera pembatasan dan mengguncangnya. Gas pembatas keluar dan membentuk dinding pembatas untuk menghalangi gelombang energi spiritual itu. Banyak lapisan gas pembatas hancur, tetapi ia berhasil menghentikan energi spiritual yang sedang menuju ke arah Wang Lin. Mata pria parubaya itu menyala ketika melihat ke arah bendera pembatasan di tangan Wang Lin dan tersenyum. Bendera kecil yang bagus. Aku harus mempelajarinya dengan cermat. Dari sudut pandangnya, Cheng Niu pasti akan mati. Tidak mungkin bagi dua kultivator transformasi jiwa untuk tidak dapat membunuh seorang kultivator formasi jiwa belaka. Wajah Wang Lin menjadi lebih pucat dan sedikit keputusasaan muncul di hatinya. Tubuh aslinya pasti tidak bisa datang. Mengabaikan fakta bahwa itu terlalu jauh, tubuh aslinya masih tidak bisa datang ke sini atau dia akan mati nyata. Dia harus mengulur waktu sampai santai tiba. Ini adalah satu-satunya cara. Namun, semua energi spiritualnya habis ketika ia menggunakan bendera pembatasan. Tidak ada lagi energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Pria parubaya itu akan menunjuk jarinya lagi ketika salah satu dari orang-orang berpakaian hitam di samping pria tua itu maju dan dengan hormat berkata, "Leluhur, biarkan Junior membunuh orang ini untuk membalaskan dendam diriku sendiri." Pria parubaya itu menurunkan tangannya dan melihat ke arah leluhur klan iblis raksasa. Leluhur memandangi si hitam orang berjubah dan mengangguk. Orang berjubah hitam berbalik dan melepas topengnya. Itu adalah Cihu. Mata Cihu tenang saat ia terbang menuju Wang Lin. Cihu. Saat Wang Lin memegang bendera pembatasan di tangannya, matanya mengungkapkan perasaan yang rumit. Cheng Niu, terimalah kematianmu. Cihu berteriak, tetapi matanya mengungkapkan cahaya misterius. Telapak tangannya mengeluarkan gelombang energi spiritual. Ketika Wang Lin melihat tatapan Cihu, jantungnya berdetak kencang. Gelombang energi spiritual yang terbang ke arah Wang Lin memiliki tidak ada kekuatan serangan, itu diserap oleh tubuh Wang Lin. Segera, energi spiritual mulai mengisi tubuh Wang Lin. Cihu dengan cepat tiba sebelum Wang Lin dan menendangnya, membuatnya terbang sangat jauh. Tendangan ini tidak hanya tidak membahayakan Wang Lin, bahkan mengirim gelombang energi spiritual ke dalam dirinya. Kakak Cheng, melarikan diri ke tenggara.
Suara cemas Cihu memasuki telinga Wang Lin. Pria parubaya itu bisa langsung melihatnya dan mendengus. Nenek moyang klan setan raksasa menyerbu dan berteriak, "Cihu, apa yang kau lakukan?" Cihu pindah untuk memblokir leluhurnya. Matanya jernih ketika dia berteriak, "Leluhur, kompas bintang itu adalah sesuatu yang aku berikan untuk Cheng Niu, bukan sesuatu yang dia curi. Aku, Cihu, adalah seorang lelaki. Cheng Niu menyelamatkan aku beberapa kali di alam surgawi dan dia adalah teman aku. Bagaimana aku bisa meninggalkannya begitu saja?" Nenek moyang klan setan raksasa mengeluarkan tawa marah. Dia akan berkeliling Cihu. Namun, Cihu meraung dan gambar kapak di dahinya melintas. Dia mengambil langkah ke arah leluhurnya dan berteriak, "Kompas bintang itu tidak berguna bagi kita. Jadi bagaimana jika aku memberikannya kepada orang lain? Kamu sudah mengambil pedangnya. Apakah itu tidak cukup?" Nenek moyang tiba-tiba berbalik dan menatap Cihu. Dia mengulurkan tangannya dan Cihu segera merasa dirinya benar-benar terkunci di tempat oleh kekuatan yang kuat. "Jika kau bukan junior dengan darah setan raksasa paling murni, aku akan membunuhmu hari ini, kamu anak nakal yang tidak tahu berterima kasih. Setelah kami kembali ke klan, kamu akan dihukum dengan 100 tahun kultivasi pintu tertutup dan menderita rasa sakit karena tubuh kamu dimurnikan." Dengan itu, ia mengejar Wang Lin yang melarikan diri. Cihu mengepalkan tinjunya saat dia melihat ke arah tempat Wang Lin melarikan diri. "Kakak Cheng, aku mencoba yang terbaik." Cihu merasa melankolis. Dia tidak berpikir bahwa Wang Lin akan selamat. Alasan dia ingin menyinggung leluhur adalah untuk tidak mengecewakan dirinya sendiri. "Aku, Cihu, adalah pria terhormat. Cheng Niu menganggapku seorang teman, jadi aku tidak bisa melakukan sesuatu yang begitu tidak berperasaan." Wang Lin telah memulihkan energi spiritual dengan bantuan Cihu dan menggunakannya untuk melarikan diri. Saat dia terbang, Wang Lin menunjuk alis ini dan menghela nafas. Dia tidak tahu formasi apa yang telah diletakkan musuh, dia hanya tahu bahwa dia tidak bisa merobek ruang terbuka atau berteleportasi, dan dia bahkan merasakan sesuatu menghalangi dia memasuki surga menantang manik. Setidaknya saat ini dia tidak akan bisa masuk tanpa waktu. Formasi ini sangat misterius. Bukan hanya Wang Lin yang tidak bisa berteleportasi, nenek moyang Giant Demon Clan yang menempatkan formasi juga tidak bisa berteleportasi. Pedang langit dicuri. "Jika aku hidup hari ini, aku harus mengambilnya kembali." Sedikit kebencian muncul di mata Wang Lin. Namun, pada saat ini, pria parubaya itu mengejar Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Aku akan mengirimmu ke kematianmu." Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan dengan ibu jari kanannya. Kekuatan yang kuat melonjak dari ibu jari, tetapi tepat sebelum kekuatan menghantam Wang Lin, domain yang kuat juga melonjak ke arahnya. Domain ini memiliki aroma teh. Untuk mengerahkan segenap upaya seseorang untuk menghargai teh untuk mengalami kehidupan dan membuat teh menemani teh seumur hidup. Domain hidup dan mati Wang Lin segera muncul, tetapi ketika dihadapkan dengan domain kultivator Soul Transformation, dia tidak bisa bersaing. Dia batuk lebih banyak darah dan jiwa asalnya rusak lagi. Tubuh Wang Lin jatuh dari langit. Tanda yang tampak seperti daun teh muncul di wajah Wang Lin. Setiap kali mereka bersinar, tubuh Wang Lin akan melemah. Jiwa asalnya perlahan-lahan menghilang. Pada saat ini, leluhur klan setan raksasa menangkap dan menundukkan kepalanya untuk melihat Wang Lin. "Kami sudah menyia-nyiakan banyak waktu. Setelah kamu membunuh orang ini, aku masih punya hal lain yang harus dilakukan. Rekan kultivator Li, silakan." Mata pria parubaya itu menyala dan dia tersenyum. "Kamu tidak mau bertindak karena kamu takut dengan Gunung Suzaku. Baik, karena ini adalah rencanaku, aku akan melakukannya." Dengan itu, dia menunjuk Wang Lin. Dia akan mengakhiri hidup Wang Lin. Namun, pada saat ini, tepukan gemuruh datang dari langit dan keretakan raksasa di ruang terbuka. Peti mati hitam dan ungu turun dari langit. Mendengus dingin datang dari peti mati. Formasi penyegelan setan surga dan kematian. Jika aku belum mengetahui formasi ini, akan sangat sulit bagi aku untuk masuk. Seorang lelaki berjubah merah menatap tiga di bawahnya dengan mata bersinar. Setelah melihat leluhur klan setan raksasa dan pria parubaya, wajahnya menjadi gelap dan dia mengutuk. "Cheng Niu, apa kamu tidak punya yang lebih baik untuk dilakukan daripada membuat dirimu bermasalah? Aku harus mengatakan, bukankah kalian berdua kentut malu karena harus bergabung untuk membunuh junior formasi jiwa? Mayat sekte." Pria parubaya itu menarik jarinya. Matanya berbinar saat dia menatap pria tua itu. Pria tua berjubah merah itu adalah tetua kepala mayat sekte, santai. Ekspresi santai cemberut saat dia memandang pria parubaya di depannya. Dia kemudian memindahkan pandangannya ke nenek moyang Giant Demon Clan. Dia diam-diam mengutuk. Meskipun nenek moyang Giant Demon Clan hanya pada tahap awal Soul Transformation, dia tahu bahwa anggota Giant Demon Clan mendapatkan akses ke kekuatan garis keturunan mereka ketika mereka mencapai tahap transformasi jiwa. Meskipun dia berada di pertengahan transformasi jiwa, kekuatan itu adalah sesuatu yang tidak mudah dia ganggu. Santai berkata, "Aku akan membawa orang ini pergi." Rekan kultivator, pria parubaya dari Sueyu akan berbicara. Santai memandang pria parubaya itu dan berteriak, "Tutup mulutmu dan enyahlah."
Seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal belaka, dan yang mencapainya dengan paksa, tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan aku. Wajah pria parubaya itu berubah dari biru menjadi merah. Sejak dia mencapai tahap transformasi jiwa, dia diperlakukan seperti penguasa di Sueyo. Bahkan ketika bertemu dengan kultivator transformasi jiwa lainnya, tidak ada dari mereka yang berani berbicara dengannya seperti ini. Santai mendengus dan mengalihkan pandangannya ke leluhur klan setan raksasa. Setan raksasa ekspresi leluhur klan cemberut saat dia menatap Santai. Setelah merenung sedikit, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, orang ini harus mati dan mayatnya pasti milikku." Pria parubaya dari Sueyo terkejut. Dia menoleh untuk melihat nenek moyang Giant Demon Clan. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan dia menginginkan mayat itu. Santai mendengus dan berteriak, "Kamu bukan anggota sekte mayatku. Apa guna yang kamu miliki untuk mayat itu?" Leluhur klan setan raksasa menatap Santai dan dengan tegas berkata, "Aku punya kegunaan sendiri." Dia memang memiliki gunakan untuk mayat. Bahkan jika pria Sueyo tidak datang untuk menanyakannya, dia masih akan bertindak diam-diam untuk membunuh Wang Lin. Dia tahu bahwa nama asli Cheng Niu adalah Wang Lin. Mengambil kembali kompas bintang hanyalah alasan untuk membunuh Wang Lin. Alasan sebenarnya adalah berita yang dibawa kembali oleh anggota klan yang pergi untuk membuka medan perang asing 500 tahun yang lalu. Manik yang menentang surga adalah harta karun yang bahkan diinginkan oleh aliansi kultivasi. Jika Giant Demon Clan aku mendapatkannya dan memberikannya kepada aliansi kultivasi, kami pasti akan diberikan peringkat 6 status. Lalu kita bisa meninggalkan Suzaku dan mendapatkan planet Giant Demon Clan kita sendiri. Maka klan aku akan memiliki kemampuan untuk memiliki kultivator tingkat ascendan. Manik yang menentang surga diperoleh oleh Wang Lin ini. Semua pikiran ini dengan cepat terbang melintasi kepalanya. Dia memutuskan bahwa Wang Lin tidak akan dicuri oleh orang lain hari ini. Tahun itu, anggota klan yang melaporkan berita itu segera dibunuh olehnya dan meminta jiwanya mencari dengan cermat. Setelah menentukan bahwa anggota klan tidak memberitahu orang lain dan bahwa jumlah orang yang tahu sangat kecil, ia memutuskan untuk tidak membunuh semua orang dan untuk diam-diam mencari Wang Lin. Namun, meskipun leluhur memiliki banyak kekuatan, Wang Lin tampaknya telah menguap, dan Suzaku terlalu besar. Berdasarkan informasi dari anggota klan, Wang Lin menghilang di dalam keretakan spasial di dalam medan perang asing. Jadi, dia secara pribadi pergi ke medan perang asing dan mencari di dalam keretakan spasial selama 100 tahun tetapi masih belum menemukan apa-apa. Dia secara bertahap memasukkannya ke dalam pikirannya dan merasa menyesal. Dia percaya bahwa Wang Lin telah meninggal tanpa sisa dan surga yang menentang Manik sekali lagi hilang. Namun, semua ini berubah ketika Cheng Niu muncul. Dia menemukan apa yang dikatakan Cihu aneh. Setelah menggunakan statusnya sebagai leluhur untuk memaksa Cihu akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Nenek moyang itu langsung menjadi curiga. Setelah melakukan penyelidikan, ia menemukan bahwa Cheng Niu adalah Wang Lin. Akibatnya, ia langsung menjadi bahagia, tetapi karena campur tangan Suzaku, ia tidak bisa bertindak atau kalau tidak semuanya akan menjadi mimpi. Namun, dia memang membunuh satu orang lain yang mengetahui masalah ini. Itu adalah utusan dari negara kultivasi peringkat 4. Ketika leluhur klan setan raksasa menggeledah jiwa kurir, ia menemukan bahwa kurir itu tidak yakin akan berita itu dan belum melaporkannya. Setelah mengkonfirmasi ini, dia santai dan memutuskan untuk menunggu saat yang tepat untuk membunuh Wang Lin. Suatu hari, Li Yuan Sueyu datang memintanya untuk membuat formasi untuk membantu membunuh Wang Lin. Dia datang dengan alasan mengambil kompas bintang sehingga dia bisa mendekati Wang Lin. Sebagai hasilnya, bahkan jika Suzaku melihat masalah ini, Sueyu akan mengambil pukulan dan dia akan bisa diam-diam mengambil surga menentang Manik. Bahkan jika Wang Lin akan mati, dia bisa menggunakan teknik rahasia untuk menemukan keberadaan surga yang menentang Manik. Mata Santai menjadi gelap. Dia mendengus dan terbang ke arah Wang Lin. Pria parubaya dengan cepat terbang. Dia mengeluarkan arloji dari perunggu dan akan memblokir Santai. Tapi Santai berteriak, "Nyahlah!" Dan sebuah kekuatan melonjak keluar dari tubuh Santai, menyebabkan pria parubaya itu berhenti untuk saat. "Kamu berani?" Leluhur klan iblis raksasa melemparkan pukulan. Sebuah pusaran hitam tiba-tiba muncul dan mendekat pada Santai. Tangan kanan Santai menunjuk ke peti mati di belakangnya. Tutup peti mati bergerak sedikit dan tubuh mumi terbang untuk melawan leluhur klan iblis raksasa. Dia mengambil kesempatan ini untuk meraih Wang Lin. Wang Lin sangat lemah saat ini, matanya terpejam dan wajahnya pucat pasi. Tanpa sepatah kata pun, Santai berbalik dan terbang ke celah itu. Ekspresi pria parubaya itu gelisah. Dia ragu-ragu sebentar dan tidak bertindak. Bagaimana mungkin nenek moyang klan setan raksasa menyaksikan domba gemuk ini dicuri langsung dari tangannya? Dia meraung ketika tubuhnya bergerak dan tubuhnya tiba-tiba menjadi 100 kaki. Kemudian sebuah kapak raksasa muncul di tangannya. Setelah mengejar Santai ke celah, dia mengayunkan kapak ke bawah, menyebabkan gemuruh-gemuruh bergema di kekosongan. Gelombang raksasa energi kapak meletus, menyebabkan ekspresi Santai menjadi gelap. Dia sudah tahu bahwa klan setan raksasa itu sulit untuk dihadapi. Tangan kanannya membentuk segel dan dia menembakkannya pada energi kapak.
Hujan. Setelah ledakan keras, Santai menyerbu keluar dari celah. Leluhur klan setan raksasa mengeluarkan raungan. Dengan beberapa langkah, dia berjalan keluar dari celah dan mengejar Santai. Di bagian utara benua Suzaku, orang dapat melihat dua sinar cahaya terbang melintasi langit. Saat Wang Lin mendarat, dia berjuang untuk membuka matanya dan kemudian duduk dalam posisi lotus. Dia mulai berkultivasi untuk melawan domain pria Parubaya dan segel Santai. Dia terjaga sekarang dan tahu bahwa Santai tidak memiliki niat baik. Bagi Santai, datang untuk menyelamatkan Wang Lin lebih baik daripada mati. Leluhur klan iblis raksasa mengejar mereka. Dengan gelombang kapak raksasanya, dia mengirimkan gelombang energi kapak. Dengan keras, ruang sebelum Santai meledak, menciptakan keretakan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Santai mengutuk. Dia menunjuk ke udara dan 3 sinar lampu hijau terbang keluar. 3 sinar cahaya berubah menjadi 3 mayat yang menyerang leluhur klan iblis raksasa. Santai berteriak, "Ledakan untukku!" Bang! 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 Ledakan yang membelah surga terjadi di langit. Kekuatan kuat dari ledakan mendorong leluhur klan iblis raksasa kembali beberapa puluh kaki. Ekspresi Santai sangat marah saat ia maju ke depan. Pada saat yang sama, tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menekan leluhur klan setan raksasa. Leluhur itu setiap suram. Dia hanya pada tahap awal transformasi jiwa. Jika bukan karena fakta bahwa ia memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan garis keturunannya, ia tidak akan berani mencuri dari seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah. Namun, Wang Lin terlalu penting bagi klan setan raksasanya, jadi dia hanya bisa bertarung. Telapak tangan raksasa itu mengandung kekuatan yang jauh melebihi energi spiritual. Kultivator transformasi jiwa tidak menggunakan energi spiritual dari langit dan bumi, mereka membutuhkan energi spiritual surgawi untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Oleh karena itu, serangan mereka secara alami akan mengandung energi spiritual surgawi yang tersembunyi di dalamnya. Sebelumnya, ketika pria Parubaya dan leluhurnya menyerang Wang Lin, mereka tidak menggunakan energi spiritual surgawi. Bagaimanapun, energi spiritual celestial tidak dapat dipulihkan kecuali mereka memiliki giok celestial, jadi mereka tidak akan menggunakannya dengan sembarangan. Jade langit sangat sulit untuk dijangkau. Ini adalah alasan mengapa tidak ada banyak kultivator transformasi jiwa dan mengapa ada begitu sedikit pertempuran hidup dan mati antara yang ada di sekitar. Secara umum, para kultivator transformasi jiwa tidak biasa menggunakan energi spiritual celestial, tetapi ketika mereka melakukannya, kekuatan mereka menakutkan. Menggunakan energi spiritual celestial adalah sesuatu yang unik bagi para kultivator pada tahap transformasi jiwa ke atas. Itu sama dengan domain untuk kultivator transformasi jiwa dan di atas. Ini adalah perubahan kualitas kekuatan seseorang. Meskipun, telapak tangan dari Santai ini hanya telapak tangan sederhana tanpa teknik yang kuat di belakangnya. Jika itu adalah serangan normal, itu tidak akan banyak, tetapi karena mengandung sedikit energi spiritual celestial, kekuatannya sangat besar. Bahkan jika itu hanya teknik bola api sederhana, jika itu mengandung sedikit energi spiritual, itu akan menjadi langkah yang berbahaya. Energi spiritual celestial menyebabkan leluhur klan setan raksasa terkejut. Matanya menyala dan sedikit energi spiritual celestial memasuki tangan kanannya. Dia mengayunkan kapaknya untuk menemui telapak tangan. Boom! Setelah ledakan keras, tanah hancur dan cahaya berwarna pelangi memenuhi langit saat gelombang kejut menyebar. Setengah dari gunung besar di dekatnya runtuh menjadi debu. Gelombang kejut ini datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat, sehingga tidak menyebar terlalu jauh. Lagi pula, tak satu pun dari mereka menggunakan banyak energi spiritual celestial. Tubuh leluhur klan setan raksasa gemetar ketika darah keluar dari sudut mulutnya. Dia sangat marah, tetapi dia tidak menyerang Santai. Alih-alih, dia menyerbu ke arah hutan yang tumbang. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Begitu aku membunuhmu, aku yakin aku bisa mendapatkan harga yang bagus untuk mayat anggota klan iblis raksasa. Santai mendengus saat dia maju ke depan dan mengangkat tangannya ke udara. Dia berteriak, "Guntur!" Dengan keras, sinar petir hitam muncul di langit dan turun. Santai berteriak, "Domain Guntur aku diperoleh setelah aku membayar harga mahal untuk ditumbuhkan di planet Guntur surgawi selama 100 tahun. Kamu hanya anggota cabang dari klan setan raksasa. Mati untukku." Ekspresi leluhur klan setan raksasa menjadi gelap ketika dia melihat kilat hitam. Dia mengeluarkan raungan, menyebabkan tubuhnya tumbuh lebih tinggi 30 kaki, dan meninju petir yang turun. Ledakan keras lainnya. Petir menyebar ke seluruh tubuh leluhur, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Lebih banyak darah merembes ke sudut mulutnya ketika dia menatap Santai. Dia tersenyum kejam sambil mengangkat tangannya untuk membunuh Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan tatapan ganas. Dia baru saja mencoba memulihkan sebelumnya tetapi menemukan bahwa domain teh orang ini dan segel dari Santai bersama-sama telah membentuk segel yang kuat. Akibatnya, dia tidak bisa memulihkan energi spiritual sama sekali. Bahkan ketika dia mengambil pil, saat pil itu larut, energi spiritual akan diserap oleh segel.
Jumlah energi spiritual yang dia miliki saat ini kurang dari apa yang dimiliki oleh seorang kultivator yayasan, itu hanya sekitar tingkat kultivator ki kondensasi lapisan ketiga, dan itu terus menguras. Setelah semua energi spiritual terkuras dari tubuhnya, ia akan menjadi seperti manusia dan dapat dengan mudah dibunuh oleh seniman bela diri yang fana. Jiwa asalnya sangat lemah dan bisa runtuh kapan saja, jadi dia bahkan tidak bisa meninggalkan tubuhnya. Ini adalah cedera paling serius yang pernah dideritanya dalam hidupnya selain satu kali dia kehilangan tubuhnya. Mata pria parubaya itu menyala dan dia menekan dengan tangan kanannya. Tapi dia baru saja melakukannya, sinar petir hitam tiba-tiba turun dari langit. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat menggunakan semua kekuatannya untuk melarikan diri. Namun, kilat itu tampaknya telah menumbuhkan mata dan mengejarnya. Dalam sekejap mata, kilat dan pria parubaya menghilang di cakrawala. HMPH, kamu berani mencoba menyelinap di dekat aku. Santai mencibir dan membentuk segel dengan tangannya. Dia memutuskan untuk menakut-nakuti leluhur klan setan raksasa sebelum menetap untuk berurusan dengan Wang Lin. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan benar-benar menyegel Wang Lin saat ini untuk mencegah jiwa asalnya dari kehancuran. Mata leluhur klan setan raksasa mengungkapkan cahaya misterius. Dia memandang santai dan berkata, aku akan mengambil orang ini dan mengembalikannya dalam 7 hari. Santai berkata, tanpa ragu, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa membiarkan orang ini bawa Wang Lin pergi? Itu seperti menempatkan jiwa asalnya di tangan orang lain. Leluhur klan iblis raksasa merenung sedikit dan kemudian berkata, kaulah yang memaksaku. Ini adalah pertama kalinya aku menggunakan kekuatan garis keturunan sejak mencapai tahap transformasi jiwa. Terimalah seranganku. Setelah dia selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan urat-urat di kepalanya menyembul seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Segera, pusaran raksasa muncul di belakangnya. Cahaya hitam dipancarkan oleh pusaran itu saat berputar perlahan. Sebuah kekuatan misterius menyebar darinya. Ekspresi santai berubah. Tepat pada saat ini, leluhur klan setan raksasa berteriak, putar. Pusaran di belakangnya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat dan kekuatan isap yang kuat muncul. Namun, daya isap ini tidak berpengaruh pada lingkungan, itu hanya mempengaruhi santai. Santai segera merasakan kekuatan hisap yang kuat dari pusaran dan merasa dirinya ditarik. Dia mengepalkan giginya dan menggunakan energi spiritual surgawi di tubuhnya tanpa keberatan. Dia menunjuk ke udara dan sebuah peti mati merah tiba-tiba muncul. Telapak tangan santai mengenai peti mati, menyebabkannya hancur. Tubuh seorang anak laki-laki melayang keluar dari peti mati. Belok! Leluhur klan setan raksasa berteriak lagi. Pembuluh darah di tubuhnya semakin menonjol. Kemampuan garis keturunan sangat menekan tubuhnya, dan karena tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi, ia hanya bisa bertahan beberapa kali. Pusaran air itu mulai berputar seperti orang gila dan santai terseret ke dalamnya. Dia mengungkapkan pandangan enggan dan berteriak, anak iblis, bunuh dia! Anak laki-laki itu tiba-tiba membuka matanya, mengungkapkan cahaya setan. Butuh satu langkah dan tiba di depan tetua klan iblis raksasa. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada berteleportasi. Leluhur klan setan raksasa melihat bocah itu mendarat di dadanya. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan destruktif menghantam tubuhnya. Dia batuk seteguk darah saat jiwa asalnya dengan cepat keluar dari tubuhnya bersama dengan tasnya yang dipegang. Bocah itu kemudian menendang lubang melalui tubuh leluhur klan iblis raksasa. Namun, santai sudah ditarik ke pusaran. Dia menjerit frustasi dan perlahan menghilang. Kekuatan keturunan klan iblis raksasa tidak memiliki kemampuan untuk menyerang karena tingkat kultivasi leluhur klan iblis raksasa yang rendah. Namun, itu bisa memindahkan seseorang yang jauh dari Suzaku ke bintang-bintang yang jauh. Ketika pusaran menghilang, santai juga menghilang. Bocah itu adalah satu-satunya yang tersisa mengambang di udara. Setelah jeda, ia mengejar nenek moyang Giant Demon Clan. Nenek moyang Giant Demon Clan tidak punya waktu untuk mengambil Wang Lin. Setelah meraung frustrasi, dia dengan cepat melarikan diri. Bocah itu dengan cepat mengejarnya dan mereka berdua menghilang di cakrawala. Wang Lin menghela napas lega saat dia berjuang untuk berdiri dan berjalan keluar dari hutan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia bisa merasakan tubuh ini semakin lemah dan jumlah energi spiritual di tubuhnya berkurang. Domain Liuan Feng dan segel santai telah menyatu hampir dengan sempurna, menyegel kekuatannya. Gambar daun teh menjadi lebih dan lebih solid sampai berubah menjadi bekas luka di dahi Wang Lin. Bekas luka ini membentuk bentuk yang aneh, bentuk segel santai. Wang Lin dengan getir tersenyum dan berjuang untuk berjalan lama. Dia merasa seperti ada gunung di atasnya dan setiap langkah adalah perjuangan. Pada saat dia berhasil keluar dari hutan, semua energi spiritual di tubuhnya telah habis. Tidak sedikit pun yang tersisa. Luka fisiknya sangat buruk. Dia merasakan gelombang rasa sakit datang dari organ-organ dalamnya, dan jiwa asalnya sangat lemah sehingga hampir hancur. Begitu dia berjalan keluar dari hutan, dia merasakan sinar matahari di tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba merasa sangat lemah dan dia pingsan bahkan sebelum jatuh ke tanah.